السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى على ممر الأوقات وتتضاعف بتعاقب الساعات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وزدني هدى، آمين يا رب العالمين. معشر الحاضرين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya kita ucapkan, yang telah banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat hadir di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit, dari segala macam virus, dari segala macam hal-hal yang membahayakan diri kita, keluarga kita maupun lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat tak lupa salam kita bingkiskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk pembela-pembela umat, pembela-pembela Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema yang akan kami sampaikan pada siang hari ini adalah hati-hati dengan sifat hasad. Hati-hati dengan sifat hasad, dengki, iri, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Falaq ayat 5 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dari kejahatan orang yang membenci orang yang berhasad ketika dia melakukan hasadnya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda: "Ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Kita tahu hidup di dunia ini penuh dengan cobaan. Cobaan melihat nikmat orang atau cobaan bagi diri kita sendiri. Kalau kita merasa bahwasannya diri kita nggak mampu untuk melihat kenikmatan orang, paling tidak jangan ucapkan di diri kita, di lisan kita, apalagi kita lakukan melalui tindakan. Karena Syekh Mustafa Al-Bugha melihat hasad ini dari 3 poin. Yang pertama, ketika dia hasad, ketika dia benci, ketika dia dengki, iri sama orang, kemudian dia lakukan kebenciannya tadi, kejahatan bencinya tadi, nggak ingin nikmat itu ada di dalam diri manusia atau di dalam diri temannya, saudaranya. Kemudian dia lakukan dengan ucapan maupun tindakan. Ini yang menurut Al-Imam Mustafa Al-Bugha, ini yang berdosa. Kemudian tipe yang kedua, orang yang ketika dia hasad, iri, benci, dia ada sifat manusia. Manusia ini punya sifat memang seperti itu
Ya, nggak pengen orang lain punya kenikmatan, pengen nikmat tersebut ada dalam dirinya. Padahal dia sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya motor, istri yang solehah, anak yang berbakti, anak yang mungkin sempurna, ganteng, cantik, dan lain sebagainya. Tapi masih ada, kok bisa tetangga saya itu bisa lebih kaya? Kok bisa saudara saya punya mobil yang lebih bagus daripada mobil saya? Jadi ada perasaan bahwasannya kita ini nggak ada selesainya dengan dunia. Nah, Al-Imam Mustafa Al-Bukhari itu melihat ketika kita ada dalam diri kita perasaan kok saya, tapi belum dilakukan, ya nggak dilakukan, maka menurut Al-Imam Hasan Al-Basri bahwasannya ini nggak berdosa, tapi tidak mulia. Nggak berdosa tapi nggak mulia. Nah, tipe yang ketiga, ada di dalam dirinya dia itu sifat hasad, tapi dia tekan, dia ubah energi negatif dengan energi positif. Karena energi negatif ketika ada dalam diri kita itu merusak jiwa kita. Ada satu scientific percobaan ilmiah, ketika air itu ditiupkan kalam ilahi, molekul-molekul dalam air ini berbentuk dengan sangat baik. Tapi ketika air tersebut ya diucapkan kata-kata kotor di depannya, energi negatif pada diri kita itu bisa nular kepada air itu. Jadi molekul-molekul pada air itu berubah menjadi molekul-molekul yang berantakan, gak jelas. Kita manusia, ketika kita mempunyai rasa benci sama orang, pikiran kita tuh tumpul. Pikiran kita tumpul, kita nggak bisa mikir dengan baik. Perasaan kita ini nggak pernah puas, karena apa? Kita nggak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kalau orang pikiran ditumpul, hatinya nggak mau bersyukur, berapa banyak maksiat yang akan dia kerjakan, berapa banyak hal buruk yang akan dia kerjakan kepada temannya, keluarganya. Keluarganya nggak punya salah apa-apa, bayar zakat, ya, bayar infak dan lain sebagainya. Sama dia pun sayang gitu loh. Jadi orang kalau sudah hasad, kebaikan yang diberikan kepadanya itu jadi keburukan buat dirinya dia. Nggak mempan kebaikan yang orang berikan sama dia. Kenapa? Karena di otaknya dia, orang ini harus ada orang yang saya benci dan yang saya hasadkan. Dan dia tidak akan pernah mau berbuat baik atas apa yang dia kehendaki kepada orang lain. Dia pengen berbuat baik, tapi karena dia punya rasa benci, itu yang keluar keburukan. Dan manusia ketika baik hatinya, maka baik seluruh badannya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, di dalam diri manusia itu ada sepotong daging. Yang ketika baik daging ini, baik semuanya. Ketika jelek daging ini, maka jelek semuanya. Dan Rasulullah SAW memberikan guidance yang jelas dalam kehidupan kita. Apa kata Rasulullah SAW? La tahasadu, ya, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, ya, wala bay'un, wala yabi' ba'dakum ala bai'i ba'd, ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah SAW bersabda, ini guidance ya. Rasulullah SAW ketika melarang berarti ada hasil yang didapatkan. Ketika kita, Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau saling hasad. Hasilnya apa? Anda akan saling menyayangi. Wala tanajashu. Tanajashu ini yang biasa kita lihat ya, manipulasi demand. Ya. Dalam jual beli itu ada namanya manipulasi demand. Seolah-olah tinggi ini harganya. Banyak yang minta padahal itu dimanipulasi. Akhirnya tumbuh hal-hal yang jelek di antara manusia. Ya. Harganya nggak benar. Kalau sekarang mungkin disebut dengan ya, gorengan-gorengan saham dan lain sebagainya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, saling memalingkan, saling membelakangi pun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak boleh.
Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadikan kita semua ini adalah saudara-saudara di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-muslim akhul muslim, ya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna. Ya, wa yushir ila sadrihi 3 marrat. Muslim itu dengan muslim yang lain itu saudara. Kalau saudara itu susah ketika melihat saudaranya susah, bukan susah ketika melihat saudaranya senang. Dan senang ketika melihat saudaranya susah. Harusnya senang ketika saudaranya senang. Ya, jadi kurang lebih kalau kita mendapatkan ya, kegiatan atau perasaan hasad, kurang lebih ada 4 hal yang kita harus pahami. Yang pertama, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu seperti apa? Bersyukur itu nggak mengeluh. Anda kalau bersyukur cuma mengucap alhamdulillah itu teori. Tapi kalau bersyukur itu nggak mengeluh. Alhamdulillah ya Allah saya dapat rezeki hari ini sekian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, currency Allah Subhanahu wa taala, matematikanya Allah Subhanahu wa taala 1 tambah 1 itu bukan 2. Syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, maka akan menjadi lipat ganda yang luar biasa. 1 tambah 1-nya kita. Hari ini kita kerja dapat 100.000, besok kita kerja dapat 100.000 lagi. Tapi ketika kita bersyukur, ya, 3 hari kemudian kita mendapatkan hasil yang tidak dikira-kira karena nggak mungkin tadinya. Matematika saya nggak mungkin, tapi ternyata ada pekerjaan yang bernilai misalnya 100 juta. Akibat rasa syukur dengan tidak mengeluh tadi. Saya persingkat. Kemudian yang kedua, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan sama kita. Manusia ini pada dasarnya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia ini demen sama duit yang banyak. Yang ada di mukanya dia itu. Yang ada di rekening banknya dia. Makanya kalau orang SMS, Pak, Mas, saya minta nomor rekening. Beda sama orang, Pak, Mas, silahkan donasi ke rekening berikut. Beda. Kenapa? Karena manusia pengen rekeningnya yang tebal. Pengen uangnya yang banyak. Tapi nggak tahu apa yang kemudian dia inginkan pada akhirnya. Apaan? Kenikmatan dunia apa? Mobil bagus. Apa rumah bagus? Apa yang diinginkan di dunia? Dan semua itu tidak sebanding dengan apa yang nanti dia akan dapatkan. Makanya berapa banyak orang yang ya sholat subuh ya nggak melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kenapa? Karena dia nggak lihat angkanya berapa nih. Kalau saya sholat sebelum sholat subuh yang 2 rakaat itu tuh berapa angkanya kalau saya sholat? Ketika dia nggak lihat angka, dia nggak akan ngerjain. Inilah manusia. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, juga cinta kepada harta dengan berlebihan. Ya, makanya kalau manusia itu diberikan 1 gunung emas, dia nggak akan puas sampai dia dapatkan 2 gunung emas. Kapan dia puasnya? Sampai mulutnya itu dipenuhi dengan tanah, baru dia selesai dengan kepuasannya. Janganlah kita menjadi ya antitesa dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Iman pada takdirnya Allah saja. Ya. Karena setiap yang Allah takdirkan, baik atau buruk, itu berujung kepada kebaikan. Orang patah kakinya, misalnya orang patah kakinya. Dia berpikir yang ada di otaknya dia apa? Allah zalim sama dia, ya. Pernah nggak terpikir orang begitu? Wah. Padahal mungkin Allah menyelamatkan dia dari kemaksiatan. Allah menyelamatkan dia dari kematian. Allah menyelamatkan dia dari keluarga yang buruk nantinya. Tapi Allah hanya patahkan kakinya. Setiap musibah ini ujungnya adalah kebaikan. Kalau kita memandang itu kebaikan. Gak punya uang sekarang. Sabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala tuh cinta sama orang yang berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang gak punya duit sekarang tuh bawaannya suudzon aja. Apalagi kalau misalnya temannya dia atau keluarganya dia dapat pekerjaan yang besar, dia kok nggak dapat? Padahal dia udah berusaha sama dengan usahanya dia. Ya.
Lagi-lagi manusia diuji dengan kesabaran, diuji dengan husnudzon, diuji dengan keadaan yang seperti ini. Supaya apa? Naik levelnya. Iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhusnudzon, berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika ada orang yang meninggal, ya, kita harus berbaik sangka. Ya, jangan ada orang meninggal, ini meninggalnya jelek nih. Meninggalnya enggak bagus nih. Berbaik sangka dengan meninggal. Allah mematikan dia. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya. Dengan kematian itu kita selesai daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbulkan rasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya. Obat itu kalau sedikit, ya, sama seperti perkataan. Kalau sedikit itu pas. Tapi kalau terlalu banyak jadi penyakit, bahkan bisa membunuh. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa zidni huda amin ya rabbal alamin. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم طول أعمارنا وصحح أحصادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح أحوالنا وأصلح نياتنا وأصلح سرائرنا وأصلح قلوبنا وأصلح أولادنا وبناتنا اللهم اهدنا واهدهم في الدين والدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان وكل زمان يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب والشعبان اللهم بارك لنا في رجب والشعبان اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر